Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penyakit PPOK. Nah, apakah itu penyakit PPOK? Penyakit paru obstruksi kronis atau yang disebut dengan PPOK adalah penyakit jangka panjang yang dapat bertambah parah dari waktu ke waktu. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru, sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernafas. PPOK umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit pernafasan, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Nah, apa itu bronkitis? Bronkitis merupakan penyakit infeksi pada saluran udara menuju paru-paru yang menyebabkan pembengkakan dinding bronkus dan produksi cairan di saluran. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini ada gambar pada saat bronkus normal itu yang atas, dan yang sebelah kanannya adalah gambar bronkus tidak normal, di mana bronkus ini terjadi penyumbatan dan juga terjadi pembengkakan. Karena apa? Karena infeksi pada saluran udara menuju paru-paru. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pembengkakan pada dinding bronkus. Nah, apa yang disebut dengan emfisema? Emfisema merupakan kondisi rusaknya kantung-kantung udara pada paru-paru yang terjadi secara bertahap. Nah, bisa kita lihat gambar yang bagian bawah, itu alveolus. Alveolus yang sebelah kiri itu yang normal, dan yang sebelah kanan itu yang tidak normal. Itu juga terjadi pembengkakan. Karena apa? Karena rusaknya kantung-kantung udara. Faktor resiko dari penyakit PPOK yang pertama adalah merokok. Perjalanan asap rokok pada perokok aktif maupun pasif merupakan faktor utama penyebab PPOK. Kemudian usia. PPOK akan berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Gejala penyakit umumnya muncul pada pengidap yang berusia 36 hingga 40 tahun. Kemudian faktor keturunan. Jika memiliki anggota keluarga yang mengidap PPOK, Anda juga memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit yang sama. Dan yang terakhir yaitu polusi udara. Misalnya, asap kendaraan bermotor, gas buangan industri, asap kayu bakar, asap polusi di tempat kerja di bahan kimia, gas beracun, dan lain sebagainya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gejala penyakit PPOK terdiri dari batuk kronik dengan atau tanpa dahak yang tak kunjung sembuh, makin sering tersengal-sengal, mengi atau sesak nafas, lemas, rasa berat di dada, dan juga penurunan berat badan. Untuk komplikasinya ada asidosis respiratori, dyspnea, infeksi saluran nafas, dan juga hipoksemia. Untuk pemeriksaan penunjang dari penyakit PPOK, yang pertama ada pemeriksaan chest X-ray, uji faal paru, TLC, tes darah lengkap, kapasitas inspirasi, dan yang terakhir ada pemeriksaan EKG. Pemeriksaan fisik dari penyakit PPOK ini hampir sama dengan penyakit yang lainnya, dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Penata yang pertama yaitu dengan terapi non-farmakologi. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama dengan menjaga pola hidup sehat dan juga rajin berolahraga. Kemudian lakukan konseling nutrisi demi kesehatan tubuh. Dan yang terakhir dengan melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, terapi farmakologi. Apa saja sih? Yang pertama yaitu bronkoradiator. Bronkoradiator ini berfungsi untuk memperbaiki pengosongan paru, mengurangi hiperinflasi saat latihan dan istirahat, dan juga untuk memperbaiki performa latihan. Kemudian yang kedua dengan terapi glukokortikoid. Ini berfungsi untuk mengurangi gejala dari penyakit PPOK. Kemudian yang terakhir ada terapi oksigen. Terapi oksigen merupakan
Penatalaksanaan farmakologi yang utama tujuannya adalah dengan memberikan gas oksigen untuk meningkatkan konsentrasi oksigen tubuh. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.